Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Dwi Mas Ayu dari kelas 2 SIA. Pada pertemuan kedua kali ini, saya akan menjelaskan mengenai root, models, dan juga controller. Baik, langkah pertama yang dilakukan yaitu kita menginstal Laravel. Kebetulan saya sebelumnya sudah menginstal Laravel, jadi saya hanya menjelaskan version yang sudah saya download. Yang pertama untuk komposernya, di sini saya mendownload versi 2.8.12. Kemudian untuk Laravelnya sendiri, di sini saya mendownload pada versi 8.4.12. Kemudian untuk Laravelnya di sini saya mendownload versi 12-nya. Langsung saja pada kemudian langkah selanjutnya di sini membuat file baru. Di sini saya sudah membuat filenya. Kalau untuk membuat file itu dengan cara kita buka terminal dari Laravelnya sendiri, kemudian ketik ini composer, create project, prefer this Laravel Suci Anggur, karena folder yang ingin saya buat itu dengan nama Suci Anggur, jadi di sini saya membuat dengan nama Suci Anggur. Setelah itu dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Mungkin pada saat instalasi itu memerlukan waktu beberapa menit, dan setelah tampilannya seperti ini, itu berarti proses instalasinya sudah selesai. Maka kita bisa ngecek file yang kita simpan di folder D, kita klik di Suci 2 SIA, klik di dalam www ini sudah ada file yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah itu kita buka saja VS Code. Di sini saya menjelaskan satu persatu dulu. Yang pertama saya menjelaskan root. Nah, root ini adalah aturan yang menentukan jalur URL yang dimana dia akan memanggil fungsi tertentu dalam sebuah aplikasi. Yang fungsinya itu dia mengarahkan permintaan dari pengguna ke fungsi atau controller tertentu. Yang kedua, dia menentukan URL mana yang akan menjalankan logika tertentunya. Kemudian dia menghubungkan antara alamat yang diketik di browser dengan kode program yang harus dieksekusi. Nah, root ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada basic root, yang kedua root parameter, dan yang ketiga ada name root. Di sini saya menjelaskan basic root terlebih dahulu. Basic root ini setiap role yang menentukan apa yang akan ditampilkan ketika alamat URL tersebut diakses. Kita coba buka root. Terus di dalam root itu ada web.php. Kita klik. Nah, di sini saya membuat root get /pcr. Kenapa /pcr? /pcr ini ketika kita mengakses di halaman browser, nanti dia akan menampilkan teks selamat datang di website kampus PCR. Kita coba ya. Kita tambah /pcr, maka dia akan menampilkan selamat datang di website kampus PCR. Kalau untuk mahasiswa sama seperti tadi, dia akan menampilkan mahasiswa di browsernya. Kita klik di sini mahasiswa. Maka halaman yang muncul itu nanti akan halo mahasiswa. Nanti dia akan mereturn halo mahasiswa. Supaya halo mahasiswa. Kemudian kita masuk ke root parameter. Nah, root parameter ini merupakan penggunaan parameter yang bertujuan untuk menangkap nilai variabel dari URL. Penulisan parameter pada root ditandai dengan adanya kurung kurawal. Misalnya nih, kita coba contoh yang pertama. Di nama, ini saya sudah buat nama.
Di sini ada terdapat param yang dimana ketika kita mengakses di browser itu nanti kita membuat parameter. Misalnya nih, di sini kita coba nama. Di sini kita membuat parameter dengan nama Suci. Jadi tampilan yang muncul itu nama saya, dolar, paramnya itu Suci, jadi dia akan menampilkan hasil nama saya Suci. Oke. Kita coba ke yang name. Nah, yang untuk name ini mungkin sedikit berbeda. Nah, yang name ini di sini saya menampilkan tanda tanya. Kenapa? Misalnya kita nggak membuat parameter, nama aja, dia akan mengakses not found. Ketika saya membuat tanda tanya itu, ketika saya tidak membuat parameter, dia akan tetap muncul dengan return name saya. Kita coba ya, name slash, kita ketik 5730 1136. Nah, di sini dia menampilkan parameternya kan. Coba kalau misalnya tidak kita buat parameternya. Nah, dia akan menampilkan name saya saja. Jadi fungsi tanda tanya itu, dia ketika kita tidak menampilkan parameter, itu dia akan menampilkan returnnya juga. Dia tetap menampilkan returnnya gitu. Kemudian yang ketiga itu ada name root. Nah, name root ini merupakan penamaan pada root yang dilakukan agar lebih mudah pada saat pemanggilan root baik di view maupun di controller. Nah, ini juga berguna untuk memaintenance dan reliability kode yang lebih baik. Yang pertama kita coba untuk di mahasiswa ini. Tadi kan sebelumnya root get mahasiswa aja di return. Untuk mengakses ke mahasiswa.show-nya, kita tambahin ini, name mahasiswa.show. Ini fungsinya, dia mengakses halaman di halaman web yang ada di research. Di research view welcome black. Nah, di sini di bawah baris ke 117, di sini saya menambahkan font mediumnya untuk penggunaan root pada tag harf. Jadi, di sini kan mahasiswa.show. Ini root dari mahasiswa.show. Jadi kalau misalnya kita nanti di sini ada menampilkan button, kalau misalnya kita klik di sini dia akan mengarah ke root mahasiswa. Kita coba. Yes. Nah, di sini kan ada tampilan klik di sini. Ketika kita klik di sini ini, dia akan mengarahkan ke halaman mahasiswa. Nah, halo mahasiswa. Nah, selanjutnya saya menjelaskan mengenai controller. Nah, controller ini adalah bagian dari aplikasi yang dimana dia berfungsi sebagai penghubung antara root dan juga logika program. Controller ini juga terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama basic controller, ada research controller, dan juga ada root ke controller. Di sini saya akan membahas basic controller dulu ya. Pada apps, di sini kita membuka HTTP. Di sini saya membuat file dengan nama pegawai controller. Di sini kita klik. Di sini saya membuat kelas pegawai controller extends controller dengan ada namespace yang mengarahkan dari app, HTTP, dan juga controller. Kemudian di research controller saya membuat file dengan nama mahasiswa controller. Di sini sebelumnya dia tidak terdapat di public function show, itu tidak ada parameternya. Jadi saya menambahkan parameter dan juga return data mahasiswa. Dan
terdapat parameternya. Kemudian saya membuat file dengan nama mahasiswa controller. Ketika saya sudah membuat, kita akan membahas dari root ke controller. Nah, pada contoh sebelumnya kan kita membuat root mahasiswa dengan langsung logika web nih, root get mahasiswa function nih, yang ini sebelumnya. Nah, cara ini dia tidak mengarahkan ke controller manapun ke view, tapi dia hanya berhenti pada function di dalam root. Jika kita ingin memisahkan logika ke dalam controller, maka kita lakukan perubahan. Nah, pada mahasiswa controller, sebelumnya di public function show ini, dia tidak terdapat parameter. Namun saya menambahkan parameter dan juga text return data mahasiswa dengan terdapat parameter. Kemudian pada web.php, di sini saya juga menambahkan root get mahasiswa para mahasiswa controller, yang dimana dia mengarah dari mahasiswa, root mahasiswa mengarah langsung ke mahasiswa controller. Sekarang coba kita akses. Nah, dia langsung menampilkan data mahasiswa. Itu untuk root ke controller, jadi dia saling terhubung. Selanjutnya di sini kita akan membahas view. Nah, view ini merupakan bagian yang berfungsi untuk menampilkan data yang dikirim dari root dan juga controller. File view ini biasanya disimpan di halaman research. Ini di dalam research ini terdapat CSS, JSS, dan juga view. Ada dua cara untuk mengakses view. Yang pertama dari root ke view, dan yang kedua ada dari root controller dan juga ke view. Kita bahas dari root ke view ini. Nah, dari root ke view ini biasanya dapat diakses langsung melalui root, sehingga kita tuh tidak perlu membuat controllernya. Yang umumnya cara yang kita gunakan jika kita hanya ingin menampilkan halaman sederhana atau tidak ada logika. Kita coba membuat root untuk menampilkan halaman about. Yang pertama, kita membuat file di dalam view ini dengan nama halaman about.blade.php. Di sini saya sudah membuat kode yang dimana title-nya itu ada about page. Kemudian di dalam body-nya ini terdapat teks. Ini adalah halaman about, yang dimana ketika kita mengakses di browser, maka dia akan menampilkan teks seperti ini. Untuk sebelum itu, kita akan menambahkan root di dalam web.php-nya. Ini root get /about, yang dimana ketika kita mengakses di browser, kita ketik /about, maka dia akan menampilkan halaman about berupa teks seperti yang ada di halaman about nih, yang ini. Boleh kita coba. Berarti /about. Nah, maka dia akan menampilkan teks yang sama seperti dia baris ke-7 dan juga 8. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai dari root ke controller, kemudian ke view. Nah, jika ada logika yang perlu kita terapkan, maka view ini akan diakses melalui controller. Nah, kita coba modifikasi show-nya di mahasiswa controller. Kita modifikasi yang show-nya, yang sebelumnya ini tadi kita ubah. Sini saya sudah buat, tinggal di copy aja. Kemudian setelah itu kita buat file di halaman view.
kita buat file baru dengan nama halaman mahasiswa detail.blade.php dan juga halaman mahasiswa profile.blade.php. Kemudian di dalam file ini saya sudah membuat kode yang dimana di dalam body ini terdapat teks yang akan nantinya menampilkan selamat datang ini halaman detail mahasiswa. Begitu juga dengan yang profil mahasiswa. Di dalam body ini menampilkan halaman profil mahasiswa. Sekarang kita coba. Karena tadi sudah dimodifikasi di mahasiswa controllernya ya. Mahasiswa plus detail. Bentar. Sepertinya ada kesalahan, jadi kita cari kesalahannya ada di mana. Kalau kita belum save, kita save, kita reload lagi. Nah, di sini dia menampilkan teks selamat datang ini halaman detail mahasiswa karena yang kita cari itu detail, kan? Coba kita cari profile. Nah, dia akan menampilkan teks selamat datang ini adalah halaman profil mahasiswa sesuai dengan yang ada di dalam file view halaman profil mahasiswa. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan pada pertemuan kedua kali ini. Bila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.